Jadi kita bisa mengatur mengikuti mobil yang di depan. Saat sensing ACC itu kita aktif, jadi mobil ini mempunyai sistem pengereman otomatis. Apabila mobil ini slip, maka dia bukan hanya mengingatkan, tetapi dia mengoreksi seorang driver. Si sensing 2 ini aktif, maka kita sudah pastikan kita tetap di jalan yang benar, yang jalan lurus. Jadi kalau di sensing kita hidupkan, maka lampu jauh dan lampu dekat kita tidak usah lagi seperti mobil lama cetak dia ada mobil di depan otomatis turun. Oke, halo, selamat malam, salam bahagia untuk kita semua. Tepat pada hari Sabtu malam minggu ini ada kabar bahagia untuk kita semua, karena saya berada di roadshow-nya Honda, salah satu mobil yang di bulan Mei kemarin menjadi konsep N7X. Inilah dia, bentuk asli dari N7X, yaitu dia adalah rupanya all new Honda BR-V. Dan saya pastikan tidak ada perubahan dari konsep, dan Honda benar-benar menampilkan bahwa N7X itu benar-benar all new BR-V karena tidak ada perubahan dari segi bentuk. Benar-benar ini adalah all new BR-V. Dan yang saya senang dari all new BR-V, dia sudah menghilangkan kesan MPV dari BR-V yang lama, dan ini menampilkan bahwa sahnya dia adalah sebuah mobil SUV-nya Honda, dan dia sudah membuang jauh-jauh kesan MPV-nya Honda, yaitu mengambil tipe dari Mobilio. Nah, kita mulai dari bagian depan. Seperti ada sesuatu yang unik dari Honda All New BR-V. Seperti halnya all mobil Honda itu kalau lampu DRL-nya itu semuanya di bawah. Tetapi untuk All New BR-V ini, untuk DRL sendiri dia berada di atas. Wow, ini mengesankan mobil ini bahwasanya mobil ini mewah, tegas, dan lebih sporty. Ada hal yang baru. Dan lampu sendiri dia, wow, saya amazing dengan Honda. Karena lampu sendiri untuk headlamp dia sudah memakai full LED. Honda sekarang dia tidak pelit lagi dengan fitur, dan saya pastikan mobil ini sudah menjadi mobil SUV-nya Honda. Untuk garnish sendiri dia dibalut chrome dari ujung kiri sampai ujung kanan. Untuk front grille dia berwarna black glossy, dan under front grille-nya dia juga berwarna dope. Untuk fog lamp dia LED. Dan saya pastikan mobil ini sangat oke, dan benar-benar mobil ini sudah menjadi mobilnya SUV, meninggalkan kesan BR-V lama. Dan ini memang all new, first impressionnya dari Honda. Oke, kita ke bagian samping. Ada salah satu yang saya suka dari Honda. Honda selalu menampilkan ketegasan sebuah mobil dengan menarik garis lurus dari depan sampai ke belakang, lekukan, yaitu ini strong dual length. Jadi dia ada garis tegas. Selain dia menegaskan bahwa mobil ini lebih tegas dan sporty, dia menegaskan bahwa mobil ini sangat bisa menjadi referensi kita untuk perjalanan jauh, karena selain untuk model dan membawa ketegasan, mobil ini juga bisa compact dan mematahkan arah angin. Oke, saya rasa memang ini benar-benar Honda membuat first impressionnya di Honda BR-V ini, karena di BR-V yang lama itu ground clearingnya ya seperti Mobilio, karena dia memakai ring 16, dan ini ada penambahan ground clearingnya yaitu sekitar 20 mili, karena yang lama itu 201, ini menjadi 220. Berarti ini memang mobil ini sudah tinggi, dan dan sudah bisa bersaing untuk daerah-daerah yang jalannya, apalagi kondisi Jambi yang jalannya tidak stabil atau masih banyak jalan berlobang. Dan dia ditegaskan dengan penambahan ring menggunakan ring 17 untuk tipe Prestige, dengan dimensi ban di 215 per 55 ring 17. This is amazing. Dan dia
ditambahkan kesan bahwa mobil ini memang mobil sporty dan SUV, ditambahkan dengan two-tone color peleknya, two-tone color polis. Oke, kita ke bagian bagasi. Untuk bagasi sendiri dia sangat luas dan dia sudah ada strang boardnya, jadi teman-teman bisa memanfaatkan dua bagasi di bawah untuk hal-hal seperti sepatu. Tapi untuk teman-teman tidak khawatir kalau membawa makanan di atas atau belanjaan, karena sepatu teman-teman nggak harus dipindah-pindah, sudah ada di bawah. Jadi dia kesannya lebih rapi, lebih SUV. Dan dia juga sudah bisa rata lantai untuk membawa barang-barang yang besar. Nah, dia juga sudah menggunakan sak antena. Sak antena menambahkan mobil ini benar-benar mobil SUV dan menambahkan kesan sporty. Sudah dilengkapi dengan tail lamp, lampu stop lamp di atas, dan dia juga ada waiver, emblem Honda. Di sini ada BRV, dan ini menandakan mobil ini mobil tipe tertinggi, prestige. Jadi teman-teman yang membawa ada kesan apa ya? Jadi teman-teman ada semacam kesan elegannya, karena pasti ada emblem prestige, itu berarti memang mobil tertinggi di tipe Honda. Nah, untuk all di bagian belakang dia memang berubah 100% karena dia sudah meninggalkan kesan MPV. Dia sekarang menampakkan kesan SUV karena lampunya lebih tegas, dibalut full LED kombinasi, dan dia ada sedikit smog. Jadi mobil ini sudah meninggalkan BRV lama yang kesannya masih MPV, tetapi ini sudah di posisi SUV. Oke bro, kita ke bagian cabin depan. Wow, this is bukan lagi mobil MPV. Saya memang sudah berada di mobil SUV dari Honda BRV. Saya rasa sekarang sepertinya di CR-V, padahal saya di dalam mobil BRV. Karena dengan balutan kulit, lalu aksen silver yang lebih futuristik, ditambah liter, ditambah ibarat soft touch di sini, kisi-kisi AC yang modern, ditambah lagi audio yang lebih futuristik, dan all digital AC, ada auto AC, mengesankan mobil ini benar-benar mobil SUV. Oke. Yang tipe prestige tidak ada yang manual, tetapi dia semuanya all, yaitu matic, karena memang kalau sudah di kelas SUV kita mengutamakan kenyamanan, bukan kecepatan dan keselamatan. Nah, ini saya di prestige biasa, tetapi untuk Honda BRV itu ada yang prestige-nya ada dua tipe, yaitu prestige biasa dan prestige Honda Sensing. Apabila teman-teman sudah di posisi prestige-nya BRV Honda Sensing, maka teman-teman sudah mendapat fitur-fitur yang menjadi keselamatannya Honda. Di sini saya bacakan fitur-fitur yang sangat oke untuk keselamatan di Honda BRV. Nah, yang awal itu untuk Honda Sensing di BRV ini, Honda sudah meletakkan sebuah fitur keselamatan, yaitu Adaptive Cruise Control, yang mana fitur ini membantu pengemudi mengatur kecepatan berkendara sesuai dengan kecepatan kendaraan di depan. Jadi kita bisa mengikuti mobil yang di depan. Saat sensing ACC itu kita aktifkan, berarti kita mengikuti mobil yang di depan. Apabila mobil yang di depan itu di kecepatan 70 km, maka kita mengikuti di belakang 70. Dia turun di 60, kita di 60. Dia berhenti, kita juga berhenti. Apa manfaatnya? Itu menghindari yang namanya tabrakan beruntun. Nah, di fitur yang kedua juga dia sudah menggunakan CMBS, Collision Mitigation Braking System. Oh my god. Jadi mobil ini mempunyai sistem pengereman otomatis. Apabila ada orang atau kucing, binatang yang lewat tiba-tiba di depan kita, dia secara otomatis berhenti. Wow, berarti itu ibaratnya safety banget gitu. Ada lagi fitur LKAS, Lane Keeping Assist System.
yang berguna saat kita berada di jalan yang ada markah jalan. Di sebelah kiri itu berwarna putih, kalau teman-teman tahu, di sebelah kiri berwarna putih sebagai tanda bahwa itu aspal sudah berakhir. Apabila mobil ini slip, maka dia bukan hanya mengingatkan, tetapi dia mengoreksi seorang driver. Setirnya bergerak sendiri ke tengah lagi apabila sensing itu diaktifkan. Berarti kita sudah benar-benar terselamatkan dari understeering saat kita keluar dari markah jalan. Dan dia juga sudah ada yang namanya RDM, Road Diverter Mitigation System. Apabila si sensing 2 ini aktif, maka kita sudah pastikan kita tetap di jalan yang benar, yang jalan lurus. Jadi kalau misalnya kita mengantuk, mobil ini selip ke kanan, dia bukan hanya mengingatkan, tetapi dia mengoreksi. Mobil ini berputar sendiri ke jalurnya. Ini sangat-sangat keren. Ada lagi fitur yang namanya, yang saya suka dari Honda Beat, Auto High Beam. Nah, ini fitur yang secara otomatis mengganti lampu depan di antara jarak. Nah, jadi dia sudah otomatis apabila auto ini kita hidupkan. Kalau di sensing kita hidupkan, maka lampu jauh dan lampu dekat kita tidak usah lagi seperti mobil lama cetak. Dia ada mobil di depan otomatis turun, nggak ada mobil dia lampu jauh lagi. Jadi kalau untuk perjalanan jauh, fun to drive-nya dapat banget. Fitur-fitur yang sangat simple tapi sangat mengesankan kita berada di mobil SUV dan membantu perjalanan kita sehingga perjalanan kita lebih nyaman. Oke, Audinya sama CVT. Nah, di sini sudah ada armrest. Untuk tombol sendiri dia sudah retractable, 1 kali picit, 1 kali tekan, sudah bisa anti jepit. Anti jepit itu apabila teman-teman nih keluar nih, itu ada di situ tukang parkir. Kita lupa misalnya terjepit, mau ngasih ininya tutup sendiri, dia nggak bakal tutup, dia turun lagi. Jadi hal-hal fitur yang simple tapi sangat bermanfaat dan oke punya. This is not MPV lagi. Ini sudah menjadi kelas SUV-nya Honda. Dibalut dengan joknya dibalut dengan lapisan kulit. Terus dia sudah bisa adjuster. Oh, saya sangat nyaman. Dia sudah ada power outlet, semuanya. This is okay. Dan sangat-sangat nyaman. Saya sangat merecommended untuk teman-teman ya menggunakan atau membeli mobil ini karena this is amazing. Oke, kita ke bagian, karena kalau mobil 7-seater ini kita nggak hanya untuk driver, tapi kita juga lihat apakah mobil ini sangat nyaman untuk yang di belakang atau penumpang, karena mobil ini pasti untuk keluarga besar. Coba saya kasih dulu ya. Oke, saya berada di belakang mobil ini. Oke, saya sebagai penumpang, saya merasa sangat nyaman karena joknya sangat tebal. Terus saya juga oke, di sini sudah ada power outlet. Apabila saya ingin mengecas, saya tidak perlu lagi minta tolong mengganggu driver. Tolong dong casin, nggak perlu, karena di belakang saya sudah ada power outlet. Dan untuk baris ketiga pun dia sudah ada power outlet. Wah, gila, ini Honda walaupun hanya simple, tapi ini untuk ya yang kita sebagai orang milenial pasti nggak lepas dari yang namanya handphone. Jadi kalau di perjalanan jauh pun kalau handphone ini mati, nggak ada tempat cas, pasti kita sudah gusar. Kalau perut lapar kita masih bisa nahan, tapi kalau baterai handphone ini sempat ngedrop, kita nggak ada lagi, sangat nggak ini. Nah, tapi ini dia sudah ada power outlet. Oke. Hah? Oke, kita ke mesin. Kita coba dulu ya. Oke. Nah, di mobil Honda BR-V ini dia sudah tidak menggunakan SOHC lagi yang mobil-mobil lama.
tapi dia sudah menggunakan DOHC. Berarti ini mengasahkan mobil ini sudah bertenaga. Karena dengan mesin DOHC 4 silinder EVTEC ini, dia menambah torsinya menjadi 145 dan horsepower-nya menjadi 121. Berarti ada penambahan dari BRV yang lama. Berarti kita pastikan tenaganya lebih besar dari BRV yang lama. Oke. Oke, teman-teman, berikut review singkat saya tentang all new BRV yang saya pastikan dia sudah membuang kenangan BRV lama dan menjadi SUV, dan dia tidak lagi mobil MPV, dan Honda sudah menjadikan mobil ini mobil SUV-nya Honda. Dan untuk sementara saya hanya mereview fitur-fitur, tapi kedepannya mungkin kalau diberi kesempatan saya akan mereview untuk test drive bagaimana fun-nya kita mengendarakan mobil SUV terbarunya Honda. Oke, jangan lupa untuk membantu channel saya untuk like, comment, subscribe, and share di Immobilizer channel. Terima kasih, salam bahagia untuk kita semua.